이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Are you done with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. Oke, bersama Ibu Leni ya. Saya mau memperkenalkan Ibu. Saya Siti Robiah dari Universitas Pelita Bangsa. Saya di sini mau bertanya-tanya ya seputar Ibu sebagai pengajar bahasa Inggris di kelas 2 SD Jasar ya. Untuk pertanyaannya ya, yang pertama bagaimana sih Ibu mempersiapkan rencana pembelajaran untuk kelas bahasa Inggris pada kelas 2 ini? Rencana pembelajaran untuk kelas 2 ini, saya pribadi sebelum mengajar tentu saja memperkenalkan karena apa sih yang akan kita pelajari untuk hari ini, lalu materi apa yang akan kita hadapi untuk hari ini. Jika memang dibutuhkan dalam sebuah materi, misalkan untuk listening atau speaking, saya menggunakan metode atau cara kita sebagai guru membacakan terlebih dahulu pronunciation-nya, bagaimana cara membacanya, karena kan anak-anak belum bisa kan dalam mengucapkan kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi saya memberikan arahan dulu kepada anak-anak untuk membacanya yang benar itu seperti apa, lalu nanti anak-anak akan mengikuti apa yang saya arahkan. Untuk kelas 2 karena masih kelas rendah, jadi dalam materinya pun belum terlalu banyak menggunakan kalimat, jadi hanya kebanyakan mengartikan kosakata. Jadi ya metode sih saya gunakan untuk anak kelas 2. Di sini kurikulumnya apa ya? Karena kami masih menggunakan kurikulum 13 dan hanya metode ini pun atau pembelajaran itu masih mengambil dari buku saja, buku paket yang dimiliki guru dan anak-anak. Terus bagaimana ya? Kan Ibu mengajar kelas 2 ya. Kira-kira ada sih tantangan tersendiri buat anak-anaknya, misalnya kayak rewel atau aktif banget gitu? Itu saja ada, karena kan kelas 2 itu masih usia peralihan dari TK ya kan, karena usianya masih banyak ingin bermain, ingin tahu lebih banyak gitu kan. Kadang juga anak-anak juga banyak interaksi, bertanya kepada saya kan, apa ini artinya gitu kan. Nah, jadi untuk menghadapinya tuh karena karakter anak itu banyak, jadi saya berusaha untuk bagaimana caranya anak yang sudah bisa dan anak yang belum bisa itu beda penanganannya. Kalau yang memang sudah bisa, saya nanti akan mengarahkan untuk terus dilatih dalam speakingnya, listeningnya gitu. Untuk yang belum mungkin akan diberi perhatian lebih gitu kan. Dan untuk anak-anak yang berisik atau bagaimana, saya akan mengalihkan ke pembelajaran yang lebih menarik agar mereka tertarik akan pelajaran bahasa Inggris. Baik, Ibu terima kasih ya sudah memberi saya waktu untuk mewawancarai. Ya, sama-sama. Oke, sekarang dengan Ibu Siti Mainani. Oke, Ibu, Ibu ngajar kelas berapa? Satu SD. Oh iya. Jadi bagaimana sih cara Ibu untuk mengevaluasi kemajuan belajar pada anak, apalagi terutama anak kelas 1 ya? Iya, tentunya banyak cara ya. Tidak hanya kita melihat dalam setiap pertemuan saja, tetapi kita juga dapat melihat dari hasil, misalkan dia di kelas apakah aktif atau tidak. Kemudian kita juga bisa melihat dari nilai ulangan-ulangannya, mungkin itu yang lebih spesifik kita lihat. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dari nilai
belajar bahasa Inggris? Jika iya, bagaimana menerapkan? Untuk materi kita itu mungkin kita masih menggunakan buku yang dari buku apa-apa dari buku. Cuman kalau misalkan dari dilihat di dalam materi-materi bukunya itu memang terselip beberapa gambar-gambar. Jadi terhadap siswa-siswinya pun tidak jenuh. Dalam artian tidak full text gitu. Jadi di dalam bukunya itu terdapat beberapa gambar-gambar sehingga anak itu ketika pembelajaran berlangsung itu tidak bosan gitu. Mungkin kedepannya akan ditingkatkan lagi seperti apa teknologi digital itu diterapkan di sekolah ini. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya ya. Saya mohon maaf dan mengganggu ya Bu ya. Tidak apa-apa. Saya Makasih. Ibu dengan Ibu Ruti ya. Jadi saya di sini ingin bertanya seputar Ibu di kelas itu mengajar bahasa Inggris kelas berapa? Untuk pelajaran bahasa Inggris saya mengajar di kelas 5 dan juga 6. Bisa gak sih ceritakan bagaimana metode yang diajarkan kepada anak? Mungkin sedikit cerita sekaligus sharing ya dulu terkait bagaimana sih pembelajaran yang digunakan ketika saya di kelas. Mungkin yang biasa saya gunakan dalam metode pembelajaran dalam mata pelajaran asing ya tentunya yang mudah diingat. Yang pertama memang dari materi-materi yang ada dalam buku paket yang kita gunakan biasanya. Saya minta untuk anak-anak translate terlebih dahulu atau menuliskan arti dari kalimat-kalimat yang sudah ada pada buku. Jadi saya sebutkan yang sudah saya catat pada buku saya berikan kepada anak-anak. Lalu metodenya itu dengan menghafalkan beberapa vocabulary gitu, seperti kosakata apa yang berkaitan dan terkait bab tersebut. Nanti saya minta untuk anak-anak menghafalkan. Jadi sisanya tinggal menambahkan bagaimana kalimat-kalimatnya untuk menyusun sehingga jadi dalam satu kalimat seperti itu. Untuk misalnya ya ada anak yang introvert gitu, bagaimana sih cara Ibu untuk supaya anak itu tuh bisa gitu memahaminya? Paling sih alhamdulillahnya di kelas saya juga nggak ada yang introvert banget ya. Seintrovertnya mereka pun masih mau untuk berkomunikasi dengan teman yang lain, istilahnya bersosialisasi terkait pelajaran tersebut. Tapi mungkin untuk anak yang introvert metode pembelajarannya memang harus face to face, karena mau bagaimanapun kan itu sudah satu hal yang nggak bisa dirubah ya Bu ya, kalau misalkan dia introvert atau extrovert. Jadi mungkin lebih ke face to face, yang penting materi yang kita sampaikan itu masuk kepada anak-anak. Terus cara kita mengevaluasi pembelajaran? Jadi ya dengan memberikan soal-soal, tentunya soal-soal yang memang berkaitan tentang bab yang telah dibahas. Contoh, dalam satu buku paket itu ada beberapa bab kan. Nah, sebelum kita beranjak ke bab selanjutnya, saya biasanya memberikan beberapa soal terkait bab tersebut. Jadi anak-anak diminta untuk mengisi tanpa harus melihat buku paket dan juga catatannya. Jadi di situ saya bisa melihat apakah anak-anak sudah bisa atau belum, atau mereka tidak bisa di bagian mananya gitu pada pelajaran saya. Ada gak sih untuk Ibu Muti kesulitannya sendiri gitu? Paling kesulitan tersendirinya itu memberitahu anak-anak yang sulit untuk mendengarkan sih, itu pasti itu keluhan setiap guru seperti itu ya Bu. Jadi mungkin kesulitan yang sering saya alami itu ya ketika saya menjelaskan mereka asik bicara, tapi itu balik lagi kepada kita ya, bagaimana kita bisa dan mampu untuk menarik perhatian anak supaya kita didengarkan oleh mereka. Jadi kalau misalkan kita tidak didengarkan ya bagaimana kita sampai gitu kan ya apa kita berikan kepada anak-anak. Ya, paling kesulitannya itu. Jadi benar-benar putar otak bagaimana caranya kita tuh jadi perhatian mereka gitu. Oke,